Baik, kita lanjutkan. Eh, ini keterbatasan daripada screen ometik, tapi kita patut bersyukur, kita berterima kasih sudah difasilitasi oleh screen ometik ya. Screen ometik ini sudah memberikan, cuman batasan waktunya cuma 15 menit, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan keterampilan apa namanya, ada yang di video sebelumnya kita membahas terkait dengan definisi, kita membahas dengan proses. Tadi di akhir video yang pertama tadi kita sudah membahas apa namanya, keterampilan komunikasi interpersonal pada tahapan melakukan komunikasi interpersonal. Yang selanjutnya yaitu memahami atau mampu terampil di dalam menggunakan alat bantu visual. Ya, kita dalam komunikasi interpersonal ini kita bukan berarti tidak membutuhkan alat bantu secara visual, tapi mungkin saja contoh ketika kita mengajak berkomunikasi atau memberikan health edukasi atau memberikan konseling kepada apa namanya, penderita TB, maka biar memahami lebih cepat menangkap dan feedback yang kita terima nanti juga bagus, kita bisa menggunakan alat bantu, yaitu berupa mungkin leaflet, alat peraga. Nah, kita harus terampil juga di dalam menggunakan ini agar komunikasi interpersonal kita bisa berjalan dengan baik, komunikasi dua arahnya bisa berjalan dengan baik. Keterampilan yang ketiga yaitu terampil dalam komunikasi interpersonal adalah terampil di dalam mengatasi masalah genting dari klien. Ketika klien memiliki masalah-masalah terkait dengan kesehatannya, kita harus mampu memberikan keterampilan atau memberikan masalah apa namanya, mengatasi masalah gangguan pada klien. Nah, bagaimana kita bisa apa namanya, mengatasi masalah yang sedang dialami oleh klien sedangkan kita belum memiliki keintiman. Makanya di proses yang di awal ya, itu sangat kita butuh, kita pentingkan, yaitu memiliki keintiman atau kedekatan dengan klien. Sehingga ketika kita melakukan pendampingan terhadap ODA atau terhadap penderita TB ya, maka kita harus sangat dekat. Dalam artian dekat bukan dekat secara fisik, namun secara emosional kita dekat. Kita merasakan apa yang mereka rasakan, yang mereka, penderitaan mereka kita merasakannya. Seolah-olah kita di posisi itu, sehingga klien kita bisa dengan baik apa namanya, bercerita ataupun memberikan informasinya dengan sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya pada kita, sehingga kita mampu mengatasi masalah pada klien. Yang keempat adalah kita terampil di dalam membantu mengambil keputusan si klien. Jadi dengan mudah si klien mengambil keputusan, oh kalau saya memang sudah positif ODA, maka apa yang harus saya lakukan? Apakah hidup saya sudah berakhir? Tentunya tidak. Maka disinilah peran penting daripada penyuluh kesehatan nantinya, kemampuan komunikasi interpersonal. Dan yang terakhir, daripada keterampilan komunikasi interpersonal yang harus dimiliki adalah membantu memecahkan masalah klien. Jadi masalah klien ini merupakan menjadi tanggung jawab utama dari komunikator. Karena tujuan komunikator kita adalah bagaimana membantu menyelesaikan persoalan kesehatan yang dialami oleh klien. Nah, itu sangat penting. Karena kalau klien tidak bisa menyelesaikan masalahnya, maka
kita selaku petugas kesehatan masyarakat, tugas kita akan semakin menumpuk. Karena kalau klien kita tidak bisa, orang yang kita dampingi tidak bisa selesai tuntas pada dirinya, maka dia berpotensi menyebarkan, menularkan persoalan-persoalan kesehatan yang sedang dia alami. Oke, selanjutnya di pembahasan yang terakhir ini, maka kita akan membahas terkait dengan keterampilan komunikasi interpersonal pada penyuluh kesehatan masyarakat. Seorang penyuluh kesehatan ini memiliki peran yang sangat beragam. Mulai dari tenaga penyuluh, mulai pengembangan metode promosi kesehatan, mulai dari konsultan, bahkan konselor, peneliti ilmiah, betul, maupun peneliti terapan, bahkan sampai pada level manajemen strategi promosi kesehatan. Maka keterampilan itu harus dimiliki. Maka harus memiliki keterampilan. Nah, terbukti dari hasil penelitian dari Huta Gaul, ini tahun 2012 meneliti terkait dengan bagaimana peran komunikasi interpersonal petugas kesehatan, penyuluh kesehatan terhadap kepuasan ataupun keberlangsungan daripada posyandu. Nah, dari hasilnya menyatakan bahwa komunikasi interpersonal tenaga kesehatan dengan pengunjung posyandu tidak berjalan dengan baik. Ini hasil penelitiannya ya. Tidak baik. Ditandai dengan persepsi negatif terhadap komunikasi petugas. Komunikasi tidak memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Gaya komunikasinya hanya satu arah. Serta interaksi menjadi hambatan komunikasi. Nah, kalau sudah itu yang terjadi, maka bagaimana bisa penyuluh kesehatan masyarakat, seorang penyuluh kesehatan masyarakat bisa melaksanakan tugasnya dengan baik? Maka keterampilan komunikasi interpersonal pada penyuluh kesehatan masyarakat hukumnya wajib. Ingat ya, hukumnya wajib. Kenapa? Karena seorang penyuluh kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat beragam. Penyuluh kesehatan kalau tidak memiliki kemampuan interpersonal, tidak mampu menangkap persoalan, masalah daripada klien dengan baik, bagaimana bisa berpikir dengan baik, memberikan solusi dengan baik? Kalau tidak memiliki kedekatan secara emosional dengan klien, dalam hal ini adalah pasien yang kita dampingi atau orang yang kita dampingi, bagaimana mungkin mereka akan memberikan feedback yang baik kepada kita? Maka nonsen, sulit. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita sudah, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terbaik? Bahkan saran yang kita berikan mungkin akan berbeda dengan yang mereka inginkan, karena mereka tidak memberikan feedback terbaik kepada kita. Seorang penyuluh kesehatan masyarakat harus memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang bagus. Kalau tidak, bagaimana bisa melakukan konseling? Bagaimana bisa melakukan penyuluhan secara personal? Kalau komunikasinya tidak baik, baik verbal maupun non-verbal, baik yang visual maupun abstrak. Maka sangat penting, sekali lagi saya tekankan, bagi calon-calon profesional kesehatan masyarakat untuk bisa memahami, mengerti dan juga memiliki keterampilan skill
terkait dengan komunikasi interpersonal. Karena apa? Ketika kita tidak memiliki kemampuan itu, maka kita akan kesulitan di dalam melaksanakan pekerjaan kita, dalam melaksanakan profesi kita. Oke, sebagai review, biar teman-teman nggak ngantuk, saya khawatir nanti teman-teman eh, karena mendengarkan suara Pak Sodik yang merdu ini jadi ngantuk. Ya, oke, tulis di kolom komen, tulis di kolom komen. Pak Sodik pengen tahu, kasih contoh bahwasanya seorang penyuluh kesehatan mampu melaksanakan tugas atau mampu menguasai, memiliki keterampilan interpersonal yang baik. Jadi buat contoh, ya, berikan contoh seorang penyuluh kesehatan masyarakat memiliki keterampilan interpersonal yang baik, yang seperti apa. Oke, kalau teman-teman tadi mengikuti dari awal, dari slide pertama sampai dengan slide terakhir ini, maka teman-teman pasti dengan mudah untuk memberikan contoh tersebut. Oke, masih ditunjuk. Nah, sambil menunggu punya teman-teman, Sudik mengingatkan nih, jangan lupa tombol subscribe. Tujuannya apa? Biar Pak Sudik lebih semangat lagi membuat video-video terkait dengan proses pembelajaran. Apalagi di dalam kondisi sekarang ini kita sangat membutuhkan cyber learning, ya, cyber learning itu sangat kita butuhkan. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan jika like-nya, komennya pasti karena tadi mengerjakan instruksi-instruksinya. Nah, yang penting adalah like, subscribe, kalau perlu bagikan, ajak teman-teman yang lain untuk belajar bersama terkait dengan komunikasi interpersonal dalam topik bahasan memahami komunikasi interpersonal. Sekian yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.